Saudaraku yang tercinta dan terkasih, saya merasa sedih mendengar Gubernur Papua Lukas NMB tersangkut kasus korupsi. Itu belum seberapa. Saya sungguh-sungguh jauh lebih sedih ketika masyarakat Papua malah berdemo membela Lukas NMB. Saudaraku, sadarlah. Kita semua berada di negara yang sama. Negara yang ingin mensejahterakan rakyat dimanapun kita berada. Segala bentuk kejahatan seperti pembangkangan, pemberontakan, perampasan, dan perampasan kekayaan alam, premanisme hingga korupsi harus kita lawan sama-sama. Karena korupsilah membuat negara ini tidak cepat tumbuh, tidak beranjak, dan sulit mengejar kemajuan negara-negara lain. Saudaraku di Papua, kita sama-sama tahu bahwa Presiden Jokowi telah membuka mata kita semua. Papua harus lebih diperhatikan. Karena selama ini diabaikan. Lalu seberapa jauh soal ini? Dugaan korupsi Gubernur Papua yang sangat membuat kita bersedih. Simak Ngompol, ngomongin politik dari Om Begawan. Pernyataan Menko Polhukam tentang dugaan kasus korupsi Gubernur Papua benar-benar mengejutkan kita semua. Bukan hanya saudaraku yang di Bumi Cendrawasih sana. Saya juga kaget. Apalagi Pak Mahfud membuka data yang bagi saya angkanya sangat fantastis. Yang paling bombastis adalah ada sedotan tunai sebesar 560 miliar. Bayangkan. 560 miliar. Cash itu. Dan itu dikirim ke kasino judi pada periode tertentu. Ayolah saudaraku, bagaimana bisa seorang gubernur menyetor duit sebesar itu ke perjudian? Mau tahu nggak berapa kekayaan Pak Lukas? Kekayaan Pak Lukas menurut LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tercatat hanya 33 miliar. Lalu uang 560 miliar itu dari mana? Melaporkan kekayaannya cuma 33 miliar. Tapi ketika kasus ini mencuat, mengapa semuanya tidak ada penjelasan? Ayolah Pak Lukas, tunjukkan jiwa kesatria Anda. KPK sudah memblokir beberapa rekening atas nama Anda. Jumlahnya saja 71 miliar. Selain setor ratusan miliar ke perjudian, masih ada dugaan korupsi lain. Contohnya, seperti pengelolaan dana PON, dana operasional pimpinan dan lainnya. Aduh, hidup Pak Lukas sungguh-sungguh berkelimpangan harta dan kemewahan. Padahal kita tahu bagaimana kondisi Papua di sana. Setidaknya masih ada infrastruktur yang harus dibenahi. Masih ada fasilitas publik yang harus disediakan. Ini gubernurnya malah lupa dengan rakyatnya sendiri.
Sedih rasanya hati ini. Bayangkan, dia mampu membeli jam tangan seharga 500 juta rupiah. Saya ini Om Begawan jadi bingung. Apa sih bedanya jam tangan seharga 200 ribu dengan harga 500 juta? Apakah kalau jam tangan 500 juta itu setiap tanggal 1 awal bulan jam itu bisa mengeluarkan gaji bulanan? Atau rekening kita auto kredit? Atau kalau waktunya makan, maka jam itu bisa mengeluarkan makanan untuk kita? Kan tidak. Saudaraku terkasih di Papua, saya Om Begawan mau menyampaikan sesuatu. Ada banyak cinta yang sudah ditunjukkan oleh Presiden kita, Bapak Jokowi di Papua. Kita juga tidak mengabaikan apa yang pernah Bapak Lukas NMB berikan untuk Papua juga. Termasuk di Puncak Jaya, tempat dia sebelumnya menjabat bupati. Mari kita melihat dengan lebih jernih. Apakah perilaku yang ditunjukkan pantas kita teladani? Masa ke negara tetangga Papua Nugini melalui jalur ilegal dan naik motor? Dan dia mau tahu alasannya ke sana. Katanya sih terapi kaki. Apakah saudaraku di Papua mempercayai alasan itu? Bayangkan. Jika Anda memiliki uang 33 miliar mau terapi kaki, apa yang mau dilakukan? Masuk ke negara lain secara diam-diam, dan itu namanya menyelundup. Dia gubernur loh, bukan rakyat biasa. Yang sudah punya segala fasilitas yang bisa dimanfaatkan jika dia sakit, jika dia punya masalah. Apa yang ditangkutkan? Benarkah Pak Lukas hanya terapi kaki? Sedih rasanya. Saya Om Begawan ini dengan hati nurani harus mengatakan bahwa ini adalah kebohongan yang luar biasa. Saudaraku terkasih, warga Papua. Masihkah kurang yang diberikan oleh Pak Joko Widodo kepada Papua? Beliau sudah 15 kali loh datang. 15 kali, bayangkan. Coba cek. Siapa presiden Indonesia yang paling sering ke sana? Bahkan sekelas Soeharto saja. Yang menjabat lama selama 32 tahun. Saya Om Begawan ini jadi ragu. Dia lebih banyak menginjakkan kaki di tanah surga Papua. Dan Presiden Jokowi juga mengangkat perempuan Papua, Ibu Yohana Lambisi, sebagai Menteri Perempuan dan Anak. Dan masih ada Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Ada juga Wakil Menteri PUPR, John Wempi Witepo. Cuma itu? Oh tidak. Masih ada utusan khusus Presiden, anak muda dan cerdas dari Papua, Mas Billy Mambrasar. Jokowilah presiden pertama yang ngotot dan harus harga BBM harus satu harga, termasuk di Papua, sama seluruh Indonesia. Beliau tidak peduli Pertamina tombok berapa saja, tidak peduli. Asal masyarakat Papua bisa membeli BBM seharga yang kita beli di tempat kita tinggal ini. Kemudian target elektrifikasi, alias yang harus mendapatkan pasokan listrik. Sekarang ini saudaraku, di Papua ini sudah mencapai 94,55% sudah dipenuhi oleh sinar terang listrik. PLN harus pontang-panting keluar masuk hutan, menjangkau berbagai perkampungan, suku adat pedalaman,
hampir semua sudah teraliri listrik. Dan saat ini saudaraku, hampir semua wilayah di pulau paling timur sudah terhubung dengan darat. Dan sisanya tidak banyak, hanya 16 kilometer. Yang kalau di Jawa mungkin ditempuh cuma 15-20 menit. Dan jika ditotal, ada sepanjang 3.462 kilometer yang berhasil dibuka akses transportasinya. Dan itu karya besar Bapak Presiden Jokowi. Bukan hanya itu saudaraku, oleh Kementerian PUPR, tapi juga dukungan TNI Polri loh. Saat membuka akses, mereka harus bertaruh nyawa. Sudah berapa jiwa prajurit dan warga Papua yang terbunuh oleh kelompok kriminal bersenjata alias KKB. Dan perintah Presiden jelas, berlandaskan sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apapun risikonya harus dihadapi. Demi apa saudaraku? Demi Papua saudaraku. Masih ada pembangunan stadion Lukas NMB. Bayangkan, kurang menghormati apa kita ini. Beliau kepada Lukas NMB sebelumnya bernama Stadion Papua Bangkit, diubah menjadi Stadion Lukas NMB. Dan PON ke-20 yang dilaksanakan baru saja, mau tahu berapa biaya penyelenggara PON 20 ke-20 di Papua? 3,5 triliun. Dana itu untuk sarana dan prasarana PON disalurkan melalui kementerian maupun lembaga-lembaga negara yang lain. Dan apakah kita lupa? Salah satu peristiwa bersejarah betapa sangat pedulinya beliau dengan Papua. Bapak Jokowi sangat-sangat peduli dengan Papua. Ingat, bagaimana Freeport bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu berdampak besar untuk pemerintah daerah dan masyarakat Papua itu sendiri. Silahkan cek sendiri, silahkan. Berapa uang bagi hasil dari keuntungan pengelolaan Freeport masuk ke pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah kabupaten kota di sana. Dan masih banyak lagi wujud cinta Presiden Jokowi, wujud cinta kami untuk kalian saudaraku yang ada di Papua di sana. Mari sadarkan saudara kita yang masih mendukung soal Lukas NMB. Benar yang dikatakan Bapak Mahfud. Jika memang semua data yang diungkapkan PPATK, KPK, maupun instansi yang lain, kalau itu tidak benar, tunjukkan bukti-buktinya. Bantu Pak Lukas melengkapi data yang dibutuhkan. Salah satu halnya yang mengerikan yang saya rasakan oleh Om Begawan ini, yang disebut oleh Pak Mahfud, adalah adanya manajer pencucian uang. Ternyata pencucian uang itu ada manajernya. Artinya orang inilah yang mengkoperasikan bagaimana uang-uang itu tidak terlacak sebagai pelanggaran hukum. Yang tadinya bersifat kotor menjadi bersih. Apakah Pak Lukas lupa? Pelaku kejahatan pasti akan dibuka topengnya oleh Tuhan. Adanya manajer pencucian uang itu merupakan hal baru dalam kasus korupsi di Indonesia. Saudaraku di Papua, jika Anda yakin bahwa beliau tidak bersalah, bantu dengan mengumpulkan bukti-bukti. Bukan malah membentengi, menghalangi, apalagi melawan aparat yang berwenang. Saudaraku tercinta dan terkasih, marilah kita kembali bergandengan tangan, membongkar segala kejahatan di Indonesia ini.
siapapun pelakunya. Bahkan mungkin menimpa orang-orang terdekat kita. Atau bahkan orang-orang yang sangat kita cintai. Kita ikhlaskan. Dan Tuhan akan menunjukkan apa yang sesungguhnya terjadi. Demikian ngopini politik ini. Kepada saudaraku di Papua, kita bertemu lagi di Ngompol episode berikutnya.